Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dapat berkumpul pada pembelajaran online mata kuliah sejarah peradaban Islam. Saya Ahmad Jasilul Hufron dengan NIM 202131054 sebagai perwakilan kelompok 2 yang beranggotakan Herlin Hera Fransasti dengan NIM 202131041 dan Alvin Valentino dengan NIM 202131061, hendak mempresentasikan sedikit mengenai pemaparan materi sejarah perkembangan hukum Islam di masa sahabat Nabi. Langsung saja. Para khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin. Untuk yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat dekat Rasulullah dan beliau juga orang yang pertama masuk Islam. Abu Bakar menyampaikan bahwa beliau akan memerangi golongan yang menyimpang dari kebenaran. Untuk memerangi golongan tersebut, Abu Bakar As-Siddiq membentuk 11 pasukan untuk dikirim ke daerah yang dituju. Setelah menyelesaikan perang di dalam negeri, kemudian Abu Bakar mengirim pasukan ke luar Arab. Pemimpin tentara Islam Khalid bin Walid dikirim ke Irak dan pada tahun 634 Masehi, beliau dapat menguasai Al-Hira. Kemudian dilanjutkan ke Syria. Ekspedisi ke Syria itu merupakan ekspedisi besar karena daerah protektorat itu merupakan wilayah kekuasaan Islam dengan front terdepan dengan Romawi Timur. Ketika pasukan umat Islam sedang mengancam Palestina, Irak, kerajaan Hira dan telah meraih beberapa kemenangan. Bersamaan dengan itu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia pada hari Senin tanggal 20 Agustus 624 Masehi. Untuk yang selanjutnya, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah sekitar 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau pertama kali yang diberi gelar Amir al-Mukmin sebelum meninggalnya Abu Bakar. Semakin meluasnya peran para gubernur, peradilan yudikatif dipisahkan oleh pemerintah atau eksekutif dan beberapa orang selain gubernur diangkat sebagai hakim. Umar bin Khattab mengangkat Suraih sebagai hakim di Basrah dan Abu Darda hakim di Madinah dan Abu Musa al-Asy'ari hakim di Kufah. Wasiat Umar bin Khattab kepada hakim pada saat itu sebagai berikut. 1. Berpeganglah pada Al-Quran dengan menyelesaikan sebuah kasus. 2. Jika tidak ditemukan di dalam Al-Quran, maka berpeganglah pada sunnah. 3. Jika tidak ditemukan di dalam sunnah, maka lakukan ijtihad. Adapun contoh kasus peradilan pada masa Umar bin Khattab yaitu masalah nasab dan masalah makar perempuan. Umar bin Khattab dikenal karena keberaniannya dan kebijaksanaannya dalam menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam Al-Quran untuk mengatasi suatu permasalahan yang muncul dalam masyarakat berdasarkan kebaikan atau kepentingan umum. Kemudian pada masa Utsman bin Affan yang terjadi pada 23-35 Hijriah atau 644-656 Masehi. Pada masa pemerintahannya, pada saat menghadapi suatu perkara, maka Utsman bin Affan mengikuti jejak khalifah sebelumnya. Pada masa Utsman bin Affan, suatu peradilan dilaksanakan di dalam suatu gedung tertentu. Utsman bin Affan mengirim surat untuk memerintahkan kepada petugasnya agar dalam melaksanakan tugasnya dapat tercapainya keadilan terhadap masyarakat dan pelarangan untuk berbuat curang dalam mengemban tugasnya. Di masa pemerintahan Utsman, wilayah Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transylvania, serta Tabaristan berhasil direbut.
Ekspansi Islam pertama berhenti sampai di sini. Utsman lalu membentuk lembaga pertukaran tanah untuk membagi-bagi tanah itu agar produktif dan membangun angkatan laut. Ia juga membangun jalan, jembatan, rumah tamu di berbagai wilayah dan memperluas Masjid Nabawi. Banyak rakyat kecewa terhadap kepemimpinan Utsman karena kebijakannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Akibatnya banyak kaum muslimin yang meninggalkan Utsman yang memicu semangat perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang menyebabkan pemberontakan di Madinah dan daerah-daerah Arab yang lain. Klimaksnya pada tahun 17 Juni 656 Masehi atau 35 Hijriah, para pemberontak menyerbu rumah khalifah dan 2 orang bangsa Mesir membunuh Utsman. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib yang terjadi pada 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib mengalami berbagai macam pergolakan atau dapat dikatakan tidak stabil. Ali memecat gubernur yang diangkat oleh Utsman dan menarik kembali tanah penduduk pemberian Utsman. Aisyah, Talha, dan Zubair mereka menuntut Ali bin Abi Thalib memberi hukuman pada orang-orang yang membunuh Utsman. Muawiyah bahkan memanfaatkan peristiwa tersebut untuk menjatuhkan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya terjadilah Perang Jamal atau Perang Unta. Setelah itu pasukan Ali bin Abi Thalib bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Pertempuran pun terjadi yang dinamakan dengan Perang Siffin. Perang Siffin berakhir dengan takim atau arbitrase. Namun ternyata takim tidak berhasil, yang mengakibatkan pemerintah Ali terpecah menjadi 3 kekuatan politik, yaitu Syiah Ali, Muawiyah, dan Khawarij. Akhirnya Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh seorang anggota Khawarij pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi. Kondisi politik pada masa Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama pada masa Abu Bakar As-Siddiq lebih terfokus pada menyelesaikan Perang Riddah yang timbul dari suku-suku Arab yang menganggap bahwa perjanjian yang mereka buat dengan Nabi sudah tidak terikat lagi setelah wafatnya Nabi. Kekuasaan politik pada masa Abu Bakar As-Siddiq bersifat legislatif, eksekutif, yudikatif, dan sentral. Sistem politik Abu Bakar As-Siddiq berlandaskan pada pidatonya mengandung poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, aku diangkat sebagai pemimpin kalian, tetapi aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Yang kedua, jika aku berbuat baik, maka bantulah aku. Yang ketiga, jika aku berbuat jahat, maka tegakkanlah hukum atasku. Yang keempat, taatilah aku selama aku taat kepada Allah dalam memerintah kalian. Tetapi jika aku maksiat, maka tidak ada kata taat kepadaku atas kalian. Yang kelima, tidak meninggalkan jihad oleh suatu kaum kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka sebuah kehinaan. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian usaha-usahanya dahulu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab yang diawali dari ekspansi ke Damaskus, Bizantium, Suriah, Mesir, dan Irak. Pada masa Umar bin Khattab kondisi politik sangat kuat. Umar bin Khattab menyebut dirinya sebagai khalifah-khalifati Rasulillah. Umar bin Khattab juga melakukan pidato politik untuk membatasi wilayahnya yang terdiri dari 4 unsur, yaitu keadilan, kekuatan, permusyawaratan, dan persamaan. Pada masa Umar bin Khattab, perluasan daerah terjadi secara cepat, sehingga Umar bin Khattab mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang ada di Persia. Administrasi pemerintah tersebut diatur menjadi 8 provinsi, menertibkan sistem pajak, tanah, dan sistem pembayaran gaji. Lembaga yudikatif dan eksekutif dipisahkan dengan didirikannya peradilan dengan membentuk kepolisian demi terjaganya keamanan, mendirikan Bait al-Mal, menetapkan tahun Hijriah, dan menentukan mata uang. Sebelum wafat, Umar bin Khattab membentuk sebuah dewan formatur yang ditugaskan untuk memilih penggantinya kelak, yang beranggotakan Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Abdullah bin Umar. Selanjutnya yaitu mulai terlihat perbedaan yang kuat dan tajam pada masa pemerintahan Utsman bin Affan.
Perbedaan pendapat yang memicu terjadinya perpecahan politik dan dapat menjadi prolog terbentuknya mazhab-mazhab politik. Kebijakan politik pada masa Utsman bin Affan dapat menjadi peluang bagi kelompok orang yang membenci Islam yang akan digunakan untuk tipu daya terhadap Islam, sedangkan mereka juga hidup di bawah naungan Islam. Ada juga kelompok yang memeluk Islam hanya lahiriahnya saja, sedangkan mereka menyimpan kekafiran dalam batinnya. Mereka menabur perkara dengan menyebarkan keburukan pada Ali bin Abi Thalib Utsman bin Affan. Kondisi inilah yang memicu terjadinya al-fitnah al-kubra, yaitu dengan terbunuhnya Utsman bin Affan yang semakin memperparah kondisi politik yang dapat memicu munculnya masalah keamanan sosial dan paham keagamaan yang berkelanjutan. Selanjutnya, pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib tidak ada masa yang dikatakan stabil. Meskipun tidak menyetujui tentang pembunuhan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib menunjukkan simpatinya terhadap pemberontak dan tidak menghukum orang yang bertanggung jawab atas pertumpahan darah tersebut. Muawiyah mengaku sebagai wali keluarganya tidak mau untuk mematuhi Ali bin Abi Thalib dan merasa memiliki kewajiban melakukan balas dendam terhadap kematian itu. Aisyah, Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam yang melakukan pemberontakan. Setelah terjadi perang Jamal, kemudian terjadi perang Siffin. Pada perang Siffin ini, konflik politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah mengalami puncaknya yang diakhiri dengan peristiwa tahkim. Cerdiknya Amr bin As dalam berpolitik dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan itu sangat merugikan Ali bin Abi Thalib dan berhasil memperkuat kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan peristiwa tahkim, diakhirinya masa Khulafaur Rasyidin. Yang selanjutnya yaitu ijtihad dalam hukum Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Al-Ghazali. Al-Ghazali menyatakan telah terjadinya ijma' sahabat, bahkan telah mutawatir bahwa para sahabat telah menggunakan ijtihad dan rayu terhadap kasus yang tidak ditemui secara tegas pemecahannya dalam nas, karena ijtihad ialah keharusan sebagai tuntutan zaman. Sikap para sahabat menganggap perbedaan pendapat sebagai suatu hal yang wajar dan harus dikembangkan. Tidak ada seorang sahabat pun memaksakan pendapatnya kepada sahabat yang lain. Ada juga argumentasi yang menjadikan ijtihad para sahabat merupakan bagian dari sumber hukum, yaitu 1. Para sahabat itu menyaksikan perbuatan dan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggunakan kekuatan ijtihadnya pada saat wahyu tidak turun kepadanya, di saat ada persoalan yang muncul di kalangan umat Islam. 2. Terjadinya dialog antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai qadhi di Yaman. 3. Para sahabat paham mengenai tujuan penetapan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah ialah untuk merealisir kepentingan umat. Selanjutnya, implikasi pendidikan Islam masa Khulafaur Rasyidin terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, pengembangan kurikulum pendidikan Islam di Indonesia sesuai dengan urutan yang dicontohkan, yang diawali dengan membaca, menulis, menghitung, juga menekankan pada pembentukan akidah dan akhlak. 2. Dilakukannya penguatan dan penataan pendidikan anak usia dini dengan mengangkat guru yang memiliki kompetensi dan kualifikasi tinggi. Yang ketiga, pengembangan pada kurikulum juga harus memperhatikan pada pendidikan fisik. Yang keempat, pemerintahan harus memastikan bahwa guru-guru yang diangkat harus memiliki adab dan akhlak yang mulia dan terpuji. Yang kelima, pemerataan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas harus dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan keamanan dan stabilitas politik sehingga mendukung ketenangan dan perkembangan kegiatan pendidikan, terutama pendidikan Islam di Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.